11 anak menjadi korban pelecehan seksual seorang ibu rumah tangga di Jambi. Atas tindakan pelaku, korban yang didampingi orang tuanya melaporkan kasus itu ke Polda Jambi. Korban terdiri dari 9 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dalam aksinya itu, pelaku memaksa para korban yang masih di bawah umur untuk menyentuh bagian intim pelaku. Korban juga dipaksa untuk melihat aktivitas seksual pelaku bersama suaminya. Pelaku menjalankan aksinya dengan mengiming-imingi korban main PlayStation secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelecehan seksual pada anak menurut pandangan psikologi forensik. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya dulu, yaitu nama saya Argyra Maharani dengan NIM 12060120535, mata kuliah psikologi forensik lokal gabungan psikologi forensik B, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cahaya Makbul MPSI. Disclaimer, video ini dibuat berdasarkan sudut pandang pemahaman saya terhadap tugas psikologi forensik serta untuk menambah wawasan kita bagaimana peran psikologi forensik itu dalam menangani kasus pelecehan seksual. Oke, dalam video ini sebelum kita lebih lanjut, di dalam video ini kita akan membahas 6 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu psikologi forensik? Yang kedua, apa itu pelecehan seksual pada anak? Yang ketiga, apa saja bentuk pelecehan seksual terhadap anak? Yang keempat, dampak yang ditimbulkan kepada anak yang mengalami pelecehan seksual. Lalu yang kelima, bagaimana peran psikologi forensik dalam menangani kasus pelecehan seksual? Yang keenam, apa upaya yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi pelecehan seksual terhadap anak? Oke, untuk lebih lanjut, mari kita simak video selanjutnya. Oke, mari kita bahas kasus dari video pelecehan seksual yang sudah ditayangkan sebelumnya. Menurut psikologi forensik itu seperti apa sih? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu psikologi forensik. Nah, psikologi forensik ini merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari dan mengintervensi proses peradilan guna menyediakan data dan pengetahuan yang membantu penyelesaian suatu kasus. Nah, metode ilmiah ini untuk membantu sistem peradilan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak kriminal seperti identifikasi pelaku, penilaian risiko kejahatan, dan memberikan saksi ahli dalam persidangan dan banyak hal lainnya. Nah, apa itu pelecehan seksual pada anak? Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Berdasarkan hukum, pelecehan seksual anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa saja bentuk-bentuk dari pelecehan seksual terhadap anak itu seperti apa saja? Oke, mari kita bahas apa saja bentuk pelecehan yang dilakukan. Yang pertama, berupa sentuhan langsung. Pelaku memegang, meraba, mengelus organ alat vital korban seperti organ kelamin atau vagina atau penis, dada atau payudara anak meskipun si anak setuju untuk disentuh. Nah, yang kedua itu adalah pelecehan yang tidak melibatkan sentuhan, seperti pelaku mempertontonkan alat kelaminnya pada anak, biasanya untuk tujuan pencabulan. Pelaku mengambil gambar atau merekam aktivitas anak yang biasanya yang sudah diarahkan untuk beradegan yang tidak pantas, dan bahkan merekam anak yang secara samar dapat menimbulkan pemikiran seksual seperti anak sedang mengganti pakaian dan mandi. Wah, sangat mengerikan sekali ya bentuk-bentuk dari pelecehan atau perilaku yang diberikan oleh oknum kepada korban yang mengalami pelecehan seksual ini. Oke, dari bentuk-bentuk ini akan ada dampak yang ditimbulkan kepada anak yang mengalami pelecehan seksual. Nah, anak-anak yang mengalami pelecehan seksual berisiko tinggi mengalami kecemasan kronis, ketegangan, serangan panik,
atau bahkan timbul berbagai fobia atau ketakutan. Nah, pengalaman traumatis sebagai korban kekerasan seksual dapat memberikan dampak pada kondisi psikologis dan apabila tidak mendapatkan bantuan pertolongan dan pendampingan psikologis dapat berujung pada munculnya gangguan jiwa seperti cemas, depresi, bipolar, psikotik, dan gangguan kepribadian lainnya. Oke, lalu bagaimana peran psikologi forensik dalam menangani kasus pelecehan seksual ini? Nah, yang pertama itu membantu menciptakan rasa aman untuk membuat anak berbicara, membantu memastikan apa yang dibicarakan oleh si anak adalah realistis atau benar, bukan fantasinya atau kaitannya dengan ekspresi saat berbicara, emosi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, membandingkan atau mengevaluasi apa yang dikatakan si anak dengan yang diceritakan si anak dalam ceritanya mengenai paman atau tetangga atau bapaknya itu secara benar atau memang sesuai fakta. Lalu yang ketiga, mendampingi anak atau korban selama mengikuti persidangan, melaporkan setiap ketidakwajaran yang ditemukan terkait dengan kapasitasnya sebagai seorang saksi ahli. Oke, kita akan masuk pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana upaya yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi pelecehan seksual terhadap anak. Yang pertama itu tumbuhkan keberanian pada anak, ajarkan kepada anak jika dia diperlakukan tidak baik oleh seseorang, dia harus berani menolak atau melawan. Yang kedua, memberikan pakaian yang tidak terlalu terbuka untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan terjadi pada anak kita. Yang ketiga, memperkenalkan fungsi organ intim. Hal yang tidak boleh atau hal yang tidak kalah penting adalah memberikan pengertian mengenai organ intim. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai keagamaan perlu ditanamkan untuk menumbuhkan semangat tanggung jawab pada pribadi anak. Yang kelima, jalin hubungan komunikasi senyaman mungkin dengan anak. Orang tua adalah tempat pengaduan segala keluh kesah oleh anak. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan mengenai pandangan psikologi forensik terhadap pelecehan seksual pada anak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata ataupun gambar maupun penyampaian materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sebanyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.